Gabung deh. Kayaknya lagi ada banyak acara ya. Ada yang pergi umroh. Mikael udah pernah pergi ke Arab Saudi belum? Umroh. Udah coba belum, Mikaela? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, nanti semoga Mikaela bisa coba juga ya. Ikut umroh ya, Mikaela ya. Amin, Kak. Ah, Oke guys, kalau gitu kita mulai aja ya untuk kelas di hari ini. Biar nggak terlalu malam juga teman-teman ya selesainya. Oke, sebelum kita mulai untuk di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman yuk. Oke, berdoa di Amin. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya teman-teman ya untuk kelas di hari ini. Nah, jadi sebenarnya kita itu melanjutkan lagi dari yang pertemuan minggu lalu itu ya, dari pertemuan minggu lalu itu yang harusnya itu kita tuh kemarin, tapi karena teman-teman diundur untuk pertemuannya, bisa ya diundur gitu. Nah, tapi pertemuannya diundur, tapi teman-teman tetap ikut hadir kelasnya di hari ini gitu. Oh, ini kayaknya Oke, kayaknya kakak mau buat kelas tambahan lagi deh kalau gitu deh ya, yang nggak bisa hadir hari ini. Tapi nanti deh ya di jam 1 siang. Banyak yang nggak hadir ya. Ya, oke. Nah, jadi hari ini kita belajar pelajarannya itu tanggal 10 ini ya. Jadi kan 13, 20 udah kembali sesuai lagi. 13, 20. Dah. Di pertemuan ke-11 ini, teman-teman itu belajar tentang modul baru ya. Nah, dari akhir modulnya ini, nanti kan kalau teman-teman kemarin itu buatnya itu tugas sebuah animasi ya. Oke, pas banget di tempat kakak lagi azan. Jadi tunggu azannya selesai dulu ya, teman-teman ya. Baru nanti kakak lanjutkan lagi untuk Baik, Kak. ya untuk kelasnya. Oke, dengerin azan dulu ya. Oh, sakit sih perasaan dicolong uang gue. Oh, sakit sih. Capek. Jadi sekarang dia bitoti. Oke, azannya udah selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nah, bahwa topik dari tujuan kita nanti pada akhirnya di hari ini itu eh goalsnya itu untuk di modul ini kita buat buat game ya, teman-teman ya, buat game. Nah, jadi kita kan anggapan ini kita udah 3 modul ya. Modul 1 udah selesai, modul 2 teman-teman juga udah selesai, dan sekarang modul 3. Nah, di modul 3 ini nih tulisannya. Modul 3 ini
teman-teman goalsnya itu adalah membuat sebuah game nanti, ya, seperti itu. Nah, untuk topik pembelajaran kita pada hari ini itu ya adalah nih kondisi, ya, kondisi, gitu kan? Nah, Mami. apa sih yang dimaksud dengan kondisi? eh nah, kondisi itu sebenarnya, ya. Sebelum kita masuk, mungkin ada beberapa review yang akan dijelaskan ya lebih dahulu sama kakak. Yang pertama adalah jadi sistem koordinat, ya, itu membantu teman-teman semua ya programmer ya disebutnya ya untuk menentukan posisi dari sprite. Sprite itu karakter di Scratch contoh misal kayak X, Y-nya ya, X, Y-nya, nah gitu ya. Jadi bergantung dari X, Y. Nah, sprite itu bisa berteleportasi menggunakan perintah pergi ke X, Y. Kira-kira benar atau salah? Siapa yang bisa jawab? Benar atau salah, Mikaela? Easy, Arya. Jawabannya apa? Benar atau salah? Jawabannya benar ya. Jadi mereka itu bisa berteleportasi, berpindah gitu ketika menggunakan kode go to XY. Nah, jadi kalau XY-nya kita ubah koordinatnya, maka dia bisa berubah juga untuk kodenya. Dan dia bisa berpindah juga ya posisinya. Nah, ini kakak skip aja. Nah, jadi di modul 3 ini ya tentang materinya adalah kondisi bahwa teman-teman itu belajar yang pertama ya. Teman-teman itu akan coba mengajari karakter kita untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berbeda tergantung pada kondisi. Dan kemudian yang kedua ya, kita juga akan menjadi ini ya, a guardian ya, penjaga ya. Robot penjaga yang mempersilahkan atau tidak membiarkan alien masuk. Jadi nanti ada salah satu bentuk tugasan yang akan teman-teman kerjakan bahwa teman-teman coba diminta untuk sebagai penyortir ya. Penyortir itu kayak sebagai pembatas mana yang alien, mana yang manusia gitu ya. Kemudian kita juga akan menyortir kargo untuk dikirim ke bumi. Nah, biasanya yang menyortir ini berkaitan dengan disebutnya sebagai bot Mars ya, gitu. Bot Mars ya, teman-teman ya. Jadi bisa dipahami. Nah, contoh dari gambar ini, teman-teman ya. Kakak minta nanti coba diselesaikan sebuah permasalahannya bahwa di sini ada mobil. Kemudian kalau kakak klik, mobilnya akan maju. Mobil akan maju, mobilnya mau belok kan? Ada mobil lagi. Akhirnya dia nabrak. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Salah satunya diberhentiin, Kak. Oke. Dengan apa biasanya kalau diberhentiin? Kalau Mika biasanya kalau di jalan, berhenti-berhenti gitu, pakai apa sih berhenti-berhentinya? Lampu merah. Lampu merah. Oke, betul ya. 100 ya. Betul, Arya. Ya benar ya. Jadi kita membutuhkan sebuah penyelesaian adalah lampu lalu lintas. Pintar Arya 100. Oke. Jadi lampu lalu lintas ini berfungsi untuk memberikan arah ya kepada mobil. Kalau merah itu apa sih merah? Merah. Berhenti. Hmm. Kuning? Kuning apa kuning? Hati-hati. Ya, oke, kalau hijau, Jalan. oke benar ya semuanya ya. Oke, bener ya. Jadi lampu merah itu untuk berhenti,
berhenti, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau itu jalan. Berarti kalau lampu kuning kita udah boleh jalan atau belum? Hati-hati ya. Hati-hati berarti kayaknya boleh ya. Boleh apa enggak sih? Kalau di kakak lihat di Jakarta banyak yang udah jalan ya kalau kuning ya. Gitu. Nah, tapi di sini kita berkaitan dengan operator seleksi ya. Kita udah belajar juga sih sebenarnya, udah sering banget belajar tentang operator seleksi ini. Jadi operator seleksi merupakan jika warnanya hijau ya. Jika warnanya hijau maka jalan. Nah, jika tidak warnanya hijau maka berhenti atau tunggu ya. Nah, dalam operator seleksi kita belajar tambahan lagi teman-teman. Nah, kita belajar tambahannya lagi materinya bahwa yang ini jika maka jika tidak. Nah ini disebutnya sebagai dari operator seleksi. Jadi ada dua perbedaan ya, easy ya. Jadi ada dua perbedaan yang berkaitan dengan jika maka dan yang ini ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita bedakan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Kita nih masuk masuk pertemuan ke berapa sih? Ke 11 ya. Oke. Nah, sampai sini dari Mikaela atau Arya dan Izzy ada pertanyaan nggak? Itu perbedaannya apa, Kak? Kan itu juga sama-sama jika itunya aja. Oke, pintar ya pertanyaannya ya. Oke, bagus Mikaela. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya perbedaannya dari ini aja nih, jika tidaknya ya. Contoh misal kita berkaitan dengan yang ini. Nah, jadi kita menambahkan sebuah karakter jika tidak. Nah, nanti kita akan coba lihat ya sekalian ya, kakak contohin ya. Misal contoh di sini di dalam kotak ini ya, disebutnya sebagai variabel misalnya. Variabel itu adalah nilai ya teman-teman. Contoh nilainya itu kosong ya. Jadi nilai itu dibagi jadi dua. Maksudnya contoh misal nilainya itu ada nol dan satu ya teman-teman ya. Nol dan satu. Nah, jadi ada nol atau satu. Nah, kata kuncinya adalah jika nol ini maka artinya itu mobilnya itu bisa jalan. Ya, mobilnya bisa jalan gitu kan. Tapi kalau misalnya nilainya itu satu, ya, maka mobil tersebut tidak boleh jalan ya, atau harus stop ya. Nah, kayak gini kan ceritanya. Stop. Nah, ingat ya, kalau nol itu artinya boleh jalan, satu itu artinya stop. Nah, kalau misalnya kakak masukin di sini nol, nah misal kakak masukin di dalam nilai yang ini adalah nilai nol. Nah, jika nol maka mobil boleh jalan. Nah, namun kalau misalnya kita belajar dari posisi yang kedua ini, dia itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dua keadaan. Contoh misal ada nol dan satu. Jika nol maka mobilnya jalan. Berarti jika tidak nol berapa, Mikaela? Jika nilainya bukan nol berarti nilainya selain nol berapa? Satu, Satu. Tadi kalau satu apa? tidak boleh jalan. Oke, jadi paham perbedaannya apa? Oke, ikut ya seperti itu. Arya paham? Nangkep maksudnya? Jadi sebenarnya, oh apa nih? Ada chat masuk. Oke, Ataya, nggak apa-apa. Ini kakak record kok ya, Ataya. Kalau misalnya Ataya nggak bisa juga nanti kakak, kakak sih mau jadwalin lagi untuk kelas penggantinya ya sekitar di hari Sabtu kayaknya, jam 1 siang nih. Jadi kalau misalnya Ataya emang nggak bisa masuk untuk kelas hari ini nggak apa-apa, Bunda. Nggak nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Atau Zubair juga boleh ya. Nanti kalau misalnya ikut lagi, hari ini ikut, nanti hari Sabtunya ikut lagi di kelas penggantinya lagi. Nggak apa-apa. Oke, hari ini berarti sambil belajar-belajar aja. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan dengan dua keadaan ini, jadi kalau misalnya tergantung lagi posisinya ya. Apakah karakter ataupun programnya itu dimintanya itu, eh, kalau yang ini tuh satu keadaan ya, satu keadaan. Kalau misalnya ini dua keadaan, nah tergantung kan. Nanti kita coba lihat ya
sekali lagi ya, nanti ada contoh programnya yang bisa diperhatikan sama teman-teman gitu. Apa sih perbedaannya? Nanti kita lihat. Ada kok langsung teman-teman mengaplikasikan contoh tugasnya. Nah, jadi terakhir ya, Kakak akan jelasin bahwa sebuah kondisi. Kondisi itu kayak sebuah keadaan yang menjelaskan ya, dikte itu yang menjelaskan ya, yang menjelaskan sebuah keputusan atau aksi. Nah, contohnya sebuah kondisi itu dibagi jadi dua doang ya, ada benar ataupun salah. Nah, tergantung dari keadaan posisinya lagi ya. Kita harus sebagai programmer, teman-teman ini harus coba bisa menganalisis ya, menganalisis lebih lanjut tentang teman-teman ini ngerjain apa sih sebenarnya gitu. Oke, seperti itu. Baik, kalau gitu dari materi yang penyampaian kakak, jadi tentang kondisi di hari ini, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke dalam tugasnya ya? Cukup? Ya mungkin lebih banyak nanti dijelaskan di dalam tugasnya ya, easy ya. Yang ini ya, nomor 3, nanti kalau belum kebuka seperti biasa di refresh aja. Ini kalau kakak lihat kok belum pada pakai ini sih, avatarnya teman-teman. Nih, belum pada pakai avatar ya. Nih, udah pada pakai ya? Ini, classmate. Udah kok, Kak. Oh, udah semua bagus, 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 bagus. Oh, kakak kira belum pada pakai avatar. Kita udah nih, Zubair belum berteman ya. Nih, kakak teman-temanin dulu. Oh, kita udah berteman nih semuanya. Nih, udah teman-teman. Oke. Oh, Mika kita udah berteman juga ya. Oke. Ya, lanjut ya. Mana nih, Kos? Yang ini nih. Ini dia nih, bener. Nomor 1. Nah, di sini kita kerjain bot Mars dulu, teman-teman. Untuk nomor 1, 2 ini sebenarnya sama aja. Kakak nggak perlu jelasin ya. Jadi cuman misinya itu adalah eh memindahkan kotak ini. Nanti ada waktu sekitar 40 menit untuk teman-teman menyelesaikan. Kalau bisa sampai bintang ya. Jadi kotak ini ya teman-teman nanti diminta untuk pindahkan ke sini. Ya, jadi kotaknya dipindahkan aja ke sini. Nah, kalau nomor 2 kotaknya juga sama misinya dipindahkan aja ke sini. Nanti teman-teman cek ya beloknya belok kiri atau belok kanan ya. Ingat kalau misalnya robot ini berhadapan dengan kita, kalau kita pikir dia itu maunya belok ke kanan, pasti kode di sini kita masukinnya belok kiri. Jadi gitu ya rumusnya ya. Kalau robot ini berhadapan dengan kita, ya ini kan berhadapan ya. Kayak kakak berhadapan dengan teman-teman nih. Kalau ini kakak berhadapan dengan robot, berarti robot ini ada di depan kakak. Kita pikir ini harusnya belok kanan kan, kalau kita lihat kan. Nah, nanti di kodenya masukinnya belok kiri. Jadi lawan arahnya, gitu ya. Jadi berlawanan arahnya. Kalau misalnya berlawanan, nah, tapi kalau misalnya kebalikannya, misal robotnya ini ada di arahnya ini kita balik ya. Kita puter kayak gini nih. Kayaknya 2 kali deh. Nah, contoh gini, nah kalau misal robotnya arahnya ke depan, berarti dia itu sama kayak kita arahnya ya. Jadi ada 2 keadaan. Seperti itu. Nah, dari yang ini kira-kira ada pertanyaan nggak sih? Jadi cukup ini aja ya, move forward artinya itu maju, kemudian take the cargo itu artinya mengambil kargonya ya, mengambil kargonya. Kemudian habis itu turn left itu belok kiri ya. Karena kan kita pikir dia itu berlawanan dengan kita ya. Kalau kita pikir dia beloknya belok kanan, oh ya udah berarti pasti dia beloknya belok kiri. Nah, kemudian nanti tinggal move forward dan put the cargo itu artinya taruh kargonya itu ke dalam kotak yang ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Cukup? Cukup ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah nomor 3 sampai ke atas ya. Nanti yang dikerjakan sama teman-teman cukup sampai bintang yang ini aja ya. Untuk bintangnya nomor 2 nanti kakak bantu karena kodenya lumayan panjang teman-teman ya. Tapi kalau misalnya emang mau kerjakan yang mandiri boleh ya, gitu ya. Nah, apalagi yang ini ya makin panjang lagi. Jadi cukup dikerjakan sampai bintang yang nomor 1. Sekarang silakan fokus untuk Mika, Izzy, dan Arya ya. Silakan diperhatikan dengan jelas. Kalau misalnya masih belum paham, silakan ditanyakan terus karena
Kakak nggak akan menjelaskan nomor 4, 5, 6, 7 sampai soal bintang ini. Karena semuanya sama aja. Di sini kita lihat ada kotaknya tanda tanya. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan pada soal nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 ini dia itu warnanya kan ada warna kuning ya, oh, kuning nih, dan warna hijau, ya kan? Nah, udah pasti kalau misalnya kotaknya diminta dikasih tahu sebuah tanda tanya, ini sebuah tanda tanya seperti ini. Nah, kita ini nggak bisa tahu ya bahwa kita menggunakan yang namanya kode yang ini nih baru nih ya yang tadi kita pelajari yang disebutnya sebagai operator seleksi. Nah, di sini kita dihadapin dengan dua keadaan. Nah, kotak tanda tanya ini bisa jadi ada dua ya. Nih, bisa jadi ada dua. Bisa dia itu ya ada dua. Bisa dia itu warna eh, kuning ya, nih ya. Dan dia juga bisa jadi warna hijau. Ya, kelihatan nggak sih tulisannya? Nih ya, bisa warna kuning dan warna hijau. Ya kan? Bisa warna kuning dan warna hijau. Jadi, di sini teman-teman dihadapi dengan dua eh, keadaan. Nah, kalau misalnya tadi di nomor satu dan nomor dua, kita dihadapinya dengan satu keadaan doang ya, yaitu cuma ada warna kuning dan warna hijau doang. Nah, ketika di nomor tiga ini kita bertemu dengan salah satu kode, ya, dengan salah satu program yang harus diselesaikan dengan dua keadaan. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan dua keadaan yang ini ya, satu keadaan yang ini. Nah, sampai sini nangkep ya, Mikaela ya. Jadi makin jelas ya, teman-teman yang lainnya juga. Nah, di sini kita dihadapi dengan dua keadaan, teman-teman. Kotak tanda tanya ini bisa jadi dia itu warnanya itu bisa kuning ataupun hijau, ya. Nah, caranya gini. Pertama kita harus ambil dulu move forward, kemudian tag the cargo, nah, baru nih. Kemudian kita menggunakan yang namanya if else. Jika jika else itu jika tidak ya. Ya, if itu jika, else itu jika tidak. Nah, sama kan? Jika, if, else jika tidak. Nah, di sini kita coba asumsikan bahwa jika kotaknya warna hijau, nah ini ya, berarti kita harus membelokkan si robot ini ke arah kiri. Nah, pertanyaan kakak, kalau bukan warna hijau, nanti kira-kira kotaknya warna apa, Arya? Kalau bukan warna hijau, kira-kira kotak ini warna apa? Kuning. Kuning. Kalau warna kuning, harusnya robotnya ini beloknya kemana? Ke Kanan. kanan, ya. Betul. Nah, sekarang kita cek ya. Nah, sebelum itu nanti move forward dulu ya, akhirnya ya. Move forward dan put the turquoise. Sekarang kita lihat ya, apakah dia itu keadaannya itu dia warna kuning ataupun warna hijau. Kita lihat. Kita mulai. Oh, rupanya warna kuning. Nah, gitu. Jadi berdasarkan dua keadaan teman-teman, ya. Jadi untuk menjelaskan tugasnya pada nomor berikutnya, kakak coba klik yang ini. Jadi, nah yang ini. Jadi yang ini itu nanti sebenarnya semuanya teman-teman itu ngisinya itu adalah mengambil dulu kotak ini. Jadi step pertama, kakak kasih stepnya ya. Step pertama nih kak. Step pertama, satu, bawa robot ya menuju menuju kotak tanda tanya. Itu step satu ya. Step satu ya kan. Kemudian step dua apa kak ya? Step keduanya adalah teman-teman diminta untuk em, bawa robot tersebut sesuai dengan warnanya. Nah, jadi cuman ada dua step teman-teman. Ya, pertama silakan bawa robot ini menuju ke tempat yang ini.
Kemudian setelah itu nanti teman-teman tinggal masukin if else-nya. Jika, misal gini ya, jika kotak ini teman-teman masukinnya warna hijau, maka teman-teman harus buat perjalanan di bawah sininya menuju kotak hijau. Jika nanti else, berarti itu bukan kotak warna hijau, teman-teman diwajibkan untuk membuat kode menuju ke kotak kuning. Oke. Jangan sekali-sekali, kakak kasih tahu ya. Jangan sekali-sekali larangannya adalah teman-teman menebak apakah kotak ini hijau atau kuning. Nah, dia nggak bisa ditebak. Kita harus membuat dua keadaan ya, Arya ya. Keadaan pertama buat jalan ke warna hijau, keadaan kedua buat jalan yang warna kuning. Keadaan pertama bisa warna hijau ketika kita masukin if ini. If ini. If itu jika. Kalau misalnya Arya ganti nanti jadi warna kuning juga bisa, iya loh. Tapi Arya harus buat if-nya di atas warna kuning dulu, perjalanan ke arah kuning. Sampai sini paham Arya? Oke, easy paham? Paham. Mika, ingat ya dua keadaan ya, silakan dibuat sesuai dengan. Paham, Kak. Oke, Mika. Silakan dibuat dengan dua keadaan. Jadi robot itu dipaksa untuk jalan ke arah hijau, teman-teman buat programnya, dan teman-teman juga buat programnya ke arah warna kuning. Oke, kalau gitu kakak stop share. Silakan teman-teman dibuka untuk tugasnya untuk Mika, Arya, Izzy, dan Aku share, Kak. Ayo. Share. Silakan sambil di share screen. Kakak coba cek dulu deh. Sini berarti eh, Saka kan izin ya. Saka izin umroh. Nah ini nggak hadir ya. Ini kemungkinan lagi sakit. Ataya, Arsy, Fatih. Oke. Oh Zubair masuk. Yang Eh, game itu kan, Kak? Zubair nggak dengerin aja apa ikut kerjaan juga? Iya Mika, Mika, benar. Sambil di share screen ya. Kalau belum kebuka di refresh ya webnya, ya. Di reload. Biar nanti kerjain Kak, nanti kalau sudah selesai nanti dikerjakan. Oke, Ini saya lihat dulu. Iya, atau enggak aku mau chat di grup ya. Bunda kalau misalnya jam 1 siang bisa nggak sih hari Sabtu? Ada acara lain nggak? Oh, waktu Indonesia hari ya. Sabtu, Indonesia. Ya, jam 1 hari siang. Jadi nanti jam jam 3-nya 1 siang lanjut jam, lagi. jam berapa? Oh, takut kebanyakan Kak. Gak apa-apa ini aja. Nanti kalau Oh, kita nggak ngerti kan nanti nanya. oke. Tapi itu buat cuman kerjain tugasnya aja sih Bunda. Jadi nggak ada materi kayak gini lagi. Jadi cuman pure kerjain tugas aja. Nanti kalau misalnya udah selesai, boleh leave gitu. Jadi bisa lah. Atau enggak gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan Bunda gabung aja di hari Sabtu ya gitu ya. Paling nggak Bunda ya. Iya, iya, Oke. Oke. iya Kak. Pak, kalau Ataya bisa di hari Sabtu jam 1 siang. Untuk tugas yang hari ini aja. Jadi bisa kakak bantu juga nanti kalau ada pertanyaan lagi. Saya bilang Gitu. Coba deh kakak chat di grup dulu. enggak. Saya bilang Boleh, kalau mau di share screen juga boleh ya. Sambil di share screen Mika, Izzy, nggak apa-apa. Betul, yang menyortir kargo ya.
Oke, sambil buka. Ya, 11. Juga kan sambil. Oke, good ya, Mika ya. Udah nomor 4. Nah, Arya, dua keadaan tuh ya. Untuk yang lain ini bisa gabung. Untuk yang mana? Oke, kalau masih belum paham, tanyakan kakak ya. Jadi itu dua keadaan ya, Arya ya. Kak, ini kalau misalnya ada sampai soal bintang cuma satu doang, Kak. Iya benar, bintang satu aja. Nanti dua bintangnya lagi dikerjakan
kakak kasih kunci jawabannya ya. Jadi cukup sampai bintang nomor satu aja. Kenapa Arya mau nanya? Iya, Boleh mau nanya apa? dan dananya ini gimana kak? Yang mana tuh? Nomor 3. Nomor tiga kan dua keadaan Arya. Boleh kalau misalnya kan dua keadaan Arya. Kalau misalnya lagi-lagi masker lagi. Kalau misalnya dia itu eh, Arya masukin dia itu warnanya hijau ya Arya buat keadaan satu lagi. Jadi keadaannya itu ketika dia itu bisa digerakin sampai ke hijau. Beloknya mana? Itu beloknya aja belum dimasukin sama Arya. Jadi buat dua keadaan. Untuk yang atas buat yang ke hijau, untuk yang ke bawah buat yang kuning. Gitu ya. Sekarang Arya buat tugas untuk yang kuning. Gak perlu, itu udah betul. Udah biarin. Sekarang buat perjalanan untuk yang kuning dimasukin else. Else itu artinya kalau bukan warna hijau loh Arya. Jadi kan dua keadaan itu Arya. Jadi Arya gak perlu kode itu lagi. Kalau else itu berarti udah pasti bukan warna hijau. Pasti dia warna kuning. Jadi di sini duanya warna itu cuma ada dua, warna hijau atau warna kuning. Jadi Arya di if itu berarti buat perjalanan sampai ke warna hijau, di else itu buat perjalanan sampai ke warna kuning. Kan gitu doang ya. Itu. Jadi dua keadaan Arya. Jadi nggak perlu dibuat lagi warna kuning gitu. Nah, dicoba dulu deh ya.
Gimana, Arya? Nah, itu Arya jangan coba satu-satu ya. Kan kakak bilang, Arya harus bener-bener buat dulu dia itu jalan menuju hijau sama kuningnya dibuat. Kan kakak tadi udah reminder ya, udah ingatkan bahwa jangan sekali-sekali Arya coba-coba dulu programnya sebelum Arya selesaikan dengan tuntas untuk arah hijau dan arah apa nih? Kuning. Jadi diselesaikan dulu dua-duanya. Baru Arya boleh buat lagi gitu ya. Sudah sampai soal bintang yang satu, Kak. Oh, udah sampai. Mm-mm, udah selesai. Udah selesai. Oke, good. Kalau udah, silakan untuk Mikaela kerjakan dulu. Coba dulu ya, nanti sambil kakak bahas. Scratch-nya ya, nomor selanjutnya. Mika. Baik, Kak. Oke. Nanti kakak bahasnya di jam 8 untuk... Oh, Mika mau lanjutin dulu yang itu.
Boleh, boleh kalau Mika mau Mau lanjutin coba dulu. dulu, Kak. Oke, boleh. Boleh sampai jam 8 ya dicoba ya. Habis itu kita ke scratch ya. Wah, keren Arya. Udah nomor 6. Good. Nangkep ya akhirnya Arya ya. Cukup panjang ya Mika ya. Boleh kalau Mika mau coba. Jadi ini kakak kasih clue buat Mika. Jadi silakan Mika selesaikan sampai tuntas sini. Dan kembalikan si robot ini kembali ke titik sini ya. Titik X. Jadi setelah baik dia dari kiri maupun dari kanan. Silakan Mika masukin di jika makanya ke dalam sini ya. Jadi kembalikan lagi dia ke posisi tengah-tengah. Nah, nanti kalau udah sampai sini, baru Mika lurus lagi, ambil, dan buat dua kejadian. Gitu. Ya. Oke, 8 menit lagi menuju scratch ya, teman-teman semuanya.
Oke. Easy bisa? Udah selesai Easy. Ah, ini susah, Kak. Itu kadang kalau aku ganti left, tahu-tahu hijau. Iya, Kalau ganti right, tahu-tahu jadi kuning. jadi memang dia itu harus diselesaikan secara tuntas dulu, Mika. Jadi nggak bisa kita coba-coba gitu. Nanti kakak kasih kok kunci jawabannya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah Mika. Nanti kakak kasih kunci jawabannya, Mika tinggal ikutin aja sebagai PR Mika. Jadi dia itu caranya Mika harus bener-bener selesaikan dulu dan bawa si robot itu menuju ke sini nih kalau udah masukin kotaknya. Baik dia kuning maupun hijau, kembalikan dia ke tengah situ Mika. Nah, kalau udah ke tengah situ, kita baru buat kejadian yang keduanya untuk si kotak yang ini. Gitu, Mika. Hmm. Jadi baik si kuning maupun si hijau, kita harus kembalikan si robot kuning tersebut ke tengah-tengah sini. Ya, ke tengah-tengah sini nih. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya sulit, kita eh masuk aja yuk ke dalam Scratch yuk. Dicukupkan aja teman-teman. Yuk. Oke, berarti dicukupkan juga ya buat Arya. Yang penting Arya juga udah paham juga ya. Nah, udah. Berarti keluar dulu, Kak.
Enggak, kembali ke Zoom aja nih. Nih kakak masukin ke Zoom ya. Nah, semuanya berarti dicukupkan. Oke, easy juga udah ya sampai nomor 6 ya. Hmm, Oke, kita bahas lagi berarti di sini. Yang nomor 2 ya. Oh, dia ada 12 nomor ya. Spell to load text. Bentar, kenapa nih? Oh, iya. Kirain kenapa? Field topic. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, yang ini itu teman-teman untuk cara mengerjakannya nih itu nah baru kita menggunakan dua buah kejadian ya. Dua buah kejadiannya atas kita kakak buangin aja deh. Dua buah kejadian nyata yang berkaitan dengan sebuah kondisi ya. Contoh misal di sini. Nah, nih yang ini ya, jika baru nih kodenya ada nih. Nah, yang ini. If then, jika maka. Nah, jadi di sini ada dua hal bahwa mendeskripsikan itu apa artinya mendeskripsikan Mika? Tahu? Mendeskripsikan, menjelaskan ya, menggambarkan ya, menggambarkan tentang kejadian ya. Contoh di sini jika maka. Nah, namun di sini kalau misalnya kita perhatikan pada bagian contohnya, pada saat kita klik bendera, oh dia itu mantul-mantul bisa berubah-ubah warna nih. Tapi kalau kita lihat kok selalu dimulai dari titik yang sama ya. Tandanya apa teman-teman? Menggunakan apa? Menggunakan penempatan awal ya, menggunakan penempatan awal yang disebutnya sebagai go to X, Y, dan juga point in direction. Ini pasti seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan poin. Nah, kemudian kita ambil-ambil dulu yuk, walaupun kita nggak tahu cara pekerjaannya gimana, ya udah kita ambil-ambil aja dulu kode-kode. Yang penting kita tahu bahwa penempatan awalnya seperti ini aja ya. Nah, program bola tidak bisa. Nah, kita ambil lagi ya. If on edge bounce ya, artinya jika di pinggir dipantulkan. Kita nggak tahu nih nyusunnya gimana. Ya, kita ambil-ambil aja dulu. Oh, ini nih jika maka custom berikutnya berarti next custom ya. Sini, ya kan? Penempatan awal. Nah, ini dia ya, penempatan awalnya. Berarti ini diatur ke 45 ya. Ini 45 dan atur ukuran set size tuh 60%. Nah, 60 ya. Nah, kemudian sudah diatur ke 60%. Nah, di sini kita bingung kan? Ini Kak, kodenya gimana lagi, Kak? Udah jelas pasti ada forever. Karena kalau kita perhatikan pada bagian contohnya, dia itu pasti berulang-ulang berkali-kali ya, tuh, berkali-kali. Jadi udah pasti dia menggunakan yang namanya adalah forever. Nah, dia pasti kayak gini nih. Nah, kemudian kita bingung nih, apa sih kira-kira di sini? Ya pasti yang ini ya, touching mouse pointer. Nah, tapi kita ganti namanya touching edge. Nah, jadi ketika maksud dari arti kodenya, ini, teman-teman udah mulai belajar belajar kode-kode lumayan lumayan udah lumayan ya. Jadi kode ini ya, Mika, Arya sama Izzy ya. Nih, kok warna putih sih warna merah. Jadi dua kode ini artinya adalah ketika touching itu bersentuhan ya. Jadi ketika dia itu bersentuhan sama bagian pinggirnya, ya berarti kan pinggir-pinggir kan sini ya. Ini kan pinggir ya semuanya. Itu kan pinggir. Nah, ketika bersentuhan dengan bagian pinggirnya, dia akan next custom berarti berubah ini ya. Apa sih? Berubah kayak bajunya gitu ya ataupun warna dari ininya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal atur-atur ya. Nah, tinggal kita atur apakah bentuknya seperti ini kah? Ya, coba cek aja. Nah, kita cek. Oh, bener kak gitu. Nah, jadi if on edge bounce ya. Nih, move 5 step dulu.
Ketika bersentuhan dengan pinggir, pantulkan. Move 5 step gitu ya. Jadi kode ini udah nggak berlaku lagi ketika dia itu udah selesai. Jadi gitu guys. Ya. Oke. Kemudian di save. Kakak mau nomor 2 deh. Kakak mau lihat dulu deh. Apakah perlu dijelasin atau enggak? Kita coba cek dulu ya. Oh, nomor 2-nya nggak perlu guys. Kayaknya udah ada nggak sih cara buat videonya? Nah, jadi gini teman-teman ya. Awalnya itu nanti teman-teman misal bintangnya cuma satu awal. Kalau kita mau memperbanyak bintangnya, Arya, diklik kanan dengan cara duplikat. Tapi jangan dikerjakan dulu itu ya. Jadi nanti silakan kalau udah ada bintangnya dihapus dulu, bintangnya sisakan cuma satu. Setelah sisakan cuma satu, teman-teman nanti kerjakan dulu buat kodenya. Jadi kodenya gini teman-teman. Katanya pada saat kita klik bendera, bintangnya itu ada. Namun pada saat kita klik, nah nih, klik klik klik, terus hilang ya. Nggak kita klik sih sebenarnya kita arahin aja. Ya udah kita nggak tahu ya. Tapi pada saat kita klik spasi bisa muncul lagi. Udah pasti kode ketika when space keep reset show. Nah, kemudian kita klik bendera yuk. Ada kode seperti ini teman-teman. Ya udah ambil aja ya. Kemudian ini masukin ya. Nah di sini bintang muncul. Nah ini nih udah ya seperti ini. Penempatan awal tampilkan. Oh ini ya penempatan awal. Ayo program bintang lain. Oke, berarti ini gimana Kak? Ini hide ya. Nah ini kita buat forever nggak sih? Apa perlu forever nggak? Oh iya forever ya. Oke forever. Nah ya betul ya. Nah nanti kalau udah seperti ini, teman-teman langsung duplikat aja ya. Duplikat, 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 duplikat. Benar. Nah, ini nanti tinggal arahin aja. Seperti itu. Oke, cara mengerjakannya seperti itu guys. Ini biar nggak bingung, kakak foto aja deh. Coba nanti kerjakan nomor 3 dan 4 ya, coba mandiri ya, sambil dibaca dulu aja sama teman-teman. Gitu. Oke, Mika. Nanti jadi caranya gitu ya, shortcutnya. Coba nomor 3 atau 4 dan 5-nya mandiri deh, coba. Ya, sambil dibaca dulu. Nanti kalau emang nggak bisa, ya udah nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan dilanjutkan dulu untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nih, teman-teman ya. Start. Ya, Ini gimana? nomor 1 dan 2 ya. Arya nggak perlu lagi kerjain yang buat Marsnya. Oh, gitu. Langsung ke Scratch ya. Kalau bingung ada di chat Zoom bisa Arya buka ya. Oke, Mika udah ngantuk belum? Arya sama Izzy. Udah jam 8. Biasanya tidur jam berapa? Jam 12. Waduh, jam 12. Kecil-kecil jam 12. Malam banget. Ngapain aja jam 12? Lihat TV. Lihat TV. Nggak, emang nggak ngantuk. Enggak.
Kan sekolahnya pagi-pagi. Gak apa-apa. Kenapa nontonnya nggak subuh? Subuh-subuh. Tapi kalau mau berangkat sekolah nonton dulu nggak, Arya? Lagi siap-siap nontonnya. Emang nonton apa sih biasanya, Arya? Nonton. Film Gak apa? tahu film apa. Biasa kalau udah malam film apa, Arya? Bukannya kalau udah malam banyak iklan ya, Arya? Enggak. Biasanya Pokemon. Oh, Arya pakai Netflix. Iya. Apa pakai TV biasa? Oh, TV biasa. Oh, TV. Biasanya nonton siaran apa RCTI? Mentari. Oh, apa tuh? Baru dengar kakak. Gak tahu film Mentari pokoknya. Oke. Itu pasti tentang ini ya. Kayak isinya kartun semua ya, bener nggak? Iya. Oh, dulu berarti kalau kakak Space Tune tuh ya. Kalau kakak dulu Space Tune dia. Dan oke, bisa nomor satu dan duanya. Tiga dan empatnya bisa. Mau kakak bahas juga atau gimana? Kak, nomor tuanya gimana, Kak? Ada di chat Zoom, Arya. Udah lihat belum? Aku kirimin foto yang bintang. Kodenya semua bintangnya sama ya, Arya. Kayak gitu semua. Nggak ada, Mister. Nggak ada. Nggak. Ada kok. Dua foto kakak kirim. Oh, Nggak Arya ini. keluar.
Oh, ada keluar ini. Udah kakak kirimin lagi. Ntar ya. Nah, udah tuh. Jaringan berarti tadi Arya nih. Iya. Needs cake. Gimana? Kakak bahas nomor 345. Easy bisa easy.
Ya, Ini kalau bintang yang pertama itu udah, yang lain juga di kayak gituin. yang mana Mika? Coba share screen. Ntar kak. Oke. Oh iya 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 iya. Benar-benar. Dia tinggal diduplikat aja Mika. Yang nomor 2 kan? Mm-mm. Tinggal diduplikat aja. Diklik kanan pada bagian bintangnya. Nanti dia akan terduplikat. Gitu. Oh, Oke, kita 5 menit lagi ya. Biar teman-teman habis ini. Mika biasanya tidur jam berapa? jam 9. ya kak, jam 9 biasanya. Oke, berarti bentar. Udah makan malam belum? Hmm? Makan malam? Belum sih, nanti juga makan kak. Oke, nanti jangan lupa makan sama sholat terus istirahat ya. Oke, easy juga ya. Kim, Kenapa Mika? gimana kak ini cara duplikatnya? Nggak bisa. Oke, coba share screen sini. Sini, sini, sini. Share screen dulu sama Mika. Oke, ini tinggal diklik kanan aja, gini-gini. Coba deh diklik kanan. Kayak copy copy paste gitu, klik kanan pada bagian mouse-nya. Mika pakai mouse gak? Pakai kak. Ya, klik kanan. Cukup klik sekali. Hmm, No, udah. bukan. Coba ulang-ulang. Hmm, Ya, pada bagian star-nya. Kayak klik kanan. udah kak. Itu, nah, Oh duplikat. ini. Gitu ya. Oke, terus. Sampai 6 deh kalau nggak salah. Jangan lupa digabungin. Ini nggak digabungin. Nanti semuanya Hmm? nggak kegabung. Ibu, kok bos ditekan kasih Indonesia, hah? Ditekan di sini, di sini. Ditekan, press. Hmm. Ini dia. Mana tuh dia? Iya. Mouse pointer. Iya. Ya memang. Mouse ditekan. Oh ya itu, mouse pointer itu. Mouse pointer. Ini kok masih salah kak? Oke, masih salah sebentar. Penempatan. Wait, kakak coba cek dulu ya dari punya kakak ya. Nanti kostumnya switch kostum tadi. Sudah, mana lagi? Coba isi Bentar ya nol. Mika ya. Terus apa lagi? Bintang muncul penempatan awal. Sini coba. Teman-teman yang lainnya juga salah atau benar? Ini ya. Kak, nomor 3 ini gimana? Nomor 3, oke. Masa dari itu uang lebaran nih. Coba bukan juga. Sana ya. Oh benar tuh, Mikaela. Apa yang salah? Nah, tadi gak bisa kak, padahal udah benar. Bisa ya. Betul kan? Oke deh. Pembahasan terakhir ya mungkin ya untuk di nomor 3 ini. Tapi ini kakak bahas, tapi nanti teman-teman dikerjakan aja pada apa sebagai tugas rumah ya. Oke nomor Kak, 3 ini ini. di save kak. Iya iya iya, save save.
Save dulu. Sip dulu. Oke, kakak akan bahas untuk soal nomor 3-nya. Silakan diperhatikan, ini soal terakhir ya untuk teman-teman semuanya. Di Perhatikan. sini tuh ada dua ya, dua ada kayak gini juga nih. Tapi kita akan coba bahas ya. Nah, di sini ada dua untuk cara pekerjaannya, teman-teman. Mengerjakan pada bagian backdrop dan jellyfish. Jadi kalau misalnya kita perhatikan pada bagian tugasnya, pada saat kita klik bendera, klik di mana aja di stage, Anda menekan tombol mouse latar belakang dan kostum dulu. Oke, kalau kita klik di mana aja ya, kata kita klik, nah dia bisa berubah. Kita klik lagi, dia bisa berubah. Nah, di sini berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwa pada saat klik bendera, nah yang berubah itu cuman customnya aja ya. Pada saat klik bendera, penempatan awal. Tapi pada saat kita klik ini, nah dia beda. Ini kita klik, nah dia sih. Artinya pada saat kita klik bendera, dia punya penempatan awal. Ya kan? Ketika Anda menekan mouse, sprite mengubah customnya. Berarti kan gini, artinya ya. Nih, ini kita ambil aja dulu ya berarti ya. Iya, jadi itu pakai Kalau uang mouse besar ditekan, loh. berarti mana nih mouse ditekan yang ini? Kak, aku sudah bisa, Kak. Udah bisa? Udah. Oke, udah nggak apa-apa. Berarti kakak bahas untuk yang teman-teman yang lainnya aja dulu ya. Ya. Nah, mouse ditekan custom berikutnya. Custom berikutnya berarti ini ya, next custom. Ini diikutin aja sebenarnya, 0,5. Nah, kemudian nanti dibungkus sama selamanya. Ini penempatan awal. Ini penempatan awalnya berarti yang switch custom to jellyfish A ya. Nah, ini itu ketika mouse ditekan, custom berikutnya tunggu 0,5 detik ya. Ini kan sebenarnya mudah aja ya. 0,5 0,5. Ya kan? Kemudian apa habis 0,5? Dibungkus sama selamanya. Forever. Gini nih kayaknya ya. Nah, gini. Coba kalau kita klik bendera. Kita klik bendera ya. Kita coba dulu ya. Nah, bendera. Klik. Nah ya. Nah, ini udah berubah nih. Nah, tapi kalau misal kita lihat pada contohnya, dia cuma dua teman-teman. Yang ini sama ini. Artinya ini bisa kita buang ya. Jadi kita klik. Nih. Tuh. Terus Kak, yang ininya gimana Kak? Ini sebenarnya juga sama aja caranya. Pada saat diklik bendera, kayak gimana nih? Kayak gini nih, pindahin aja yang ininya ke sini. Ya. Nah, kita contohin. Tapi dia bukan next custom, tapi next backdrop. Lengkap dengan forever-nya ya. Jadi kalau kita klik, tuh, bendera, klik, ya kan? Kita klik yang ini, klik, dicek, pasti betul. Seperti itu Mika, kemudian Izzy dan Arya. Cukup ya berarti ya, kita kembali ke Zoom yuk. Nah, udah 8:30 Mika, Izzy sama Arya. Kerasa nggak? Udah malam. Udah ngantuk belum? Belum. Belum. Oh, belum. Oke, berarti teman-teman mas tadi tidur siang ya? Izzy tidur siang ya? Oh enggak, Mika tidur siang ya? Enggak, Kak. Oh enggak, wah berarti teman-teman keren ya, enggak ngantuk ya. Nah jadi gitu ya bahwa cara pekerjaannya bahwa teman-teman tuh hari ini itu belajar tentang yang namanya adalah modul kondisi ya. Jadi menjelaskan tentang kondisi sesuatu dari sebuah hal. Jadi contohnya teman-teman tadi udah belajar tentang yang namanya operator seleksi, kemudian teman-teman itu juga udah bisa membuat program pengambilan keputusan menggunakan operator seleksi, terus menggunakan ini ya, apalagi yang tadi ya, yang box itu ya. Nah, teman-teman udah keren banget ya, udah bisa masuk ke logikanya, membuat sebuah jalan, apakah ini hijau ataupun kuning. Nah, teman-teman juga membuatnya. Dan
Selain itu teman-teman juga udah belajar mengerjakan tugas di Scratch-nya dengan kode tertentu yang udah teman-teman kerjakan. Nanti dikerjakan nomor terakhir nomor 3 aja ya. 4 dan 5-nya dicukupkan. Oke. Atau kalau mau ada yang mau gabung di soal nomor 4 dan 5, Mika boleh hari Sabtu jam 1 siang ya. Nanti bilang bundanya. Boleh. Untuk kerjakan nomor 4 dan 5 kalau misalnya nggak bisa. Gitu. Ataupun untuk ngerjain tugas yang tadi tuh yang 2 bintang itu. Boleh nanti dikerjakan di hari Sabtu siang aja. Nanti kalau misalnya udah selesai, ya udah langsung keluar aja. Nanti lanjut lagi di jam 3. Tapi kalau misalnya Mika ada acara lain, ya udah nggak apa-apa, nggak usah gabung aja. Gitu. Ataupun Izzy dan Arya boleh kalau mau ikut kelas tambahannya lagi di jam 1 siang hari Sabtu. Baik, kalau gitu kita foto dulu yuk. Silakan senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya Izzy, Mika, Arya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa teman-teman pada hari Sabtu. See you. Makasih, Mister. Yap, sama-sama Mika. Oke, dadah Izzy, Arya, Zubair ya. Selamat istirahat ya teman-teman ya.